Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan ini terus Allah berikan selama Allah masih menghidupkan kita di atas muka bumi ini. Allahumma amin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, kita bisa kembali melanjutkan kajian maghrib di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Semoga juga kita berdoa, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ilmu yang dapat kita amalkan. Allahumma amin. Selanjutnya kaum muslimin, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat beliau dan juga keluarga beliau dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fiqih. Kajian fiqih kita pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya itu sudah sampai bab salat berjamaah. Sudah sampai bab salat berjamaah. Juga sudah kita jelaskan keutamaan salat berjamaah. Juga sudah dijelaskan salat di masjid yang terbaik adalah masjid yang paling jauh jaraknya dan juga paling banyak jamaahnya. Itu masjid-masjid yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada bab tentang imam, ya. Di sini bab tentang imam. Tapi ini kan yang hadir kan makmum ya. Ini babnya untuk imam. Tapi yang hadir makmum. Jadi gimana ini? Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh imam. Singkatnya, yang pertama, imam itu dianjurkan meringankan bacaannya. Meringankan yakni memendekkan bacaannya, tidak terlalu panjang. Tetapi lagi-lagi ini nasihat buat imam. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Jika kalian salat menjadi imam, maka
dipendekkanlah salatnya. Ini yang dimaksud adalah salat fardu. Yang dimaksud adalah salat fardu. Salat fardu itu dianjurkan tidak memperpanjang. Tetapi salat sunnah itu dianjurkan diperpanjang. Salat sunnah tarawih misalnya, salat sunnah gerhana misalnya. Kalau salat sunnah memang anjurannya panjang. Tapi kalau salat fardu anjurannya dipendekkan. Nah, untuk salat fardu dianjurkan dipendekkan, salat sunnah dianjurkan dipanjangkan. Tetapi seandainya jamaahnya minta dipendekkan, maka imam salat sunnah, salat tarawih boleh jugalah menerima saran dari makmum untuk memendekkan. Siapa yang boleh protes minta memendekkan? Nah, ini buat makmum nih. Ini buat makmum ya. Siapa makmum yang dibolehkan untuk meminta dipendekkan? Kata Nabi, fa inna fihi mudhaif. Kata Nabi, dalam jamaah itu ada yang lemah. Lemah, tahu lemah? Jadi maksudnya lemah itu dia sehat tetapi kekuatannya tidak tahan lama, ya. Lemah, tidak kuat lama berdiri, tidak kuat lama ruku, tidak kuat lama sujud. Nah, orang seperti ini bolehlah mengajukan saran, Ustaz, kelamaan, boleh. Buat mereka yang tidak kuat lama-lama dalam rukun salat. Yang pertama mereka ad-dhaif. Yang kedua, orang yang boleh mengajukan saran untuk tidak panjang-panjang adalah as-saqim. As-saqim itu orang yang lagi sakit. Sakitnya itu tapi dia ke masjid, sakitnya tapi bisa ke masjid. Pilek atau sakit pegel tapi dia bisa ke masjid. Atau duduk di atas kursi gitu. Tidak sehat sempurna tapi dia ke masjid. Dan rutin. Nah, ini juga diterima sarannya kalau beliau minta dipendekkan. Yang ketiga, kata Nabi al-kabir. Al-kabir itu orang tua. Nah, orang tua banyak nih. Jadi kalau orang tua yang sudah umurnya melewati umur Nabi 60 ke atas, itu bolehlah mengusulkan untuk tidak panjang-panjang. Tapi kalau yang ngusulin Mas Hari antum nggak bisa ya. Itu males nanti. Kalau yang ngusulin anak SMA, mahasiswa yang masih seger, itu tidak pas mereka mengusulkan itu. Pengurus masjid. Ya, panitia maksudnya pengurus masjid atau panitia Ramadan. Jika panitia mempertimbangkan orang tua yang ada di dalamnya di jamaah masjid, maka tidak apa-apa. Panitia mewakili suara senior, ya, suara yang ada di jamaah yang banyak, suaranya adalah minta dipendekkan, maka tidak masalah dipendekkan. Nah, apabila ada permintaan dipendekkan, maka melihat hadis ini, maka dianjurkan bagi seorang imam menerima saran tersebut. Juga yang bisa menjadi alasan untuk dipendekkan adalah ketika ada suara anak kecil atau anak bayi yang menangis, anak kecil yang menangis. Anak kecil yang menangis, buka as-sabi. Nabi pernah salat, kemudian beliau mempercepat bacaan salatnya, kemudian sahabat bertanya, kenapa kok tidak seperti biasanya? Kemudian kata Nabi SAW, saya mendengar ada suara anak kecil dan saya tidak mau memberatkan ibunya.
Artinya berarti ada anak kecil yang ikut sholat pernah di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW digendong oleh ibunya. Jadi pernah ada anak kecil dan menangis, bahkan Nabi tidak memarahi ibunya, tetapi Nabi mempercepat sholatnya. Ya, jadi itu saran yang pertama bagi imam. Jika kita jadi imam, dibolehkan, dianjurkan meringankan jika sholat fardu, dan khususnya jika diminta oleh jamaah. Tidak sembarang jamaah yang meminta, tapi tadi sudah disebutkan orang-orang yang tua yang memang tidak kuat fisiknya, yang kurang sehat tapi rutin ke masjid, bolehlah mereka meminta keringanan. Baik. Pembahasan berikutnya dalam sholat berjamaah. Jadi ini temanya tentang sholat berjamaah ya. Temanya tentang sholat berjamaah. Yang pertama temanya tentang imam. Dianjurkan apa tadi imam? Memperpendek bacaan. Khususnya dalam sholat fardu. Tapi boleh juga sesekali memanjangkan. Tidak apa-apa. Tapi yang sering adalah memendekkan atau meringankan. Beda antara imam yang antara imam yang bisa meringankan dan memanjangkan dengan imam yang bisanya mendek terus, Pak. Paham ya maksud saya? Ada imam yang bisanya mau segitu-gitu aja, pendek-pendek aja, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi ya jusnya duha sampai An-Nas itu aja, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini maksudnya adalah bagi imam-imam yang punya hafalan banyak, nah mereka ini dianjurkan untuk memendekkan, karena mereka bisa memanjangkan, mereka bisa memendekkan, seperti itu. Itu poin pertama dalam sholat berjamaah, bagi imam memendekkan. Bagi makmum boleh meminta untuk dipendekkan. Siapa mereka? Orang yang lemah, orang sakit, orang tua, 3. Nah sekarang berikutnya, sub pembahasan berikutnya adalah makmum wajib mengikuti imam. Nah, ini sudah tahu, insya Allah semua sudah tahu kita wajib ikut imam. Apa yang wajib diikuti dari imam itu? Yang diikuti adalah rukunnya, gerakannya. Kalau imam berdiri, maka makmum berdiri. Kalau imam ruku', maka ruku'. Kalau imam sami Allahu liman hamidah, berdiri kembali, i'tidal, maka makmum berdiri, dan seterusnya sampai salam. Itu yang wajib diikuti. Tidak boleh didahului, tidak boleh sama-sama, tidak boleh terlambat. Paham ya? 3 keadaan. Tidak boleh apa? Mendahului di depan, nih imam. Tidak boleh dia depan. Tidak boleh juga dia sama. Tidak boleh juga dia terlambat. Imam sudah pindah. Pindah apanya? Gerakan, dia baru masuk ke gerakan yang sebelumnya. Barang siapa yang melewati imam, lebih dulu dari imam, maka batal sholatnya. Barang siapa yang terlambat, batal jamaahnya. Barang siapa yang terlambat dari imam, maka keluar dari imam. Barang siapa yang sama dengan imam, makruh. Tahu makruh? Dibenci, tapi sah sholatnya. Jadi ini hati-hati ya, jangan melebihi keluar dari jamaah, kemudian jangan kurang juga keluar dari jamaah, jangan juga sama, itu makruh. Tetapi yang benar adalah mengikuti imam. Hadisnya adalah, kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diadakan, dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, jangan kalian menyelisihinya. Kalau imam takbir, maka takbir. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza rafa'a farka'u, wa idza raka'a farka'u.
Kalau dia takbir, takbir. Kalau dia ruku, ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, artinya berdiri, maka berdirilah sambil membaca Rabbana walakal hamdu. Terus apabila dia sujud, wa idza sajada fasjudu, dia sujud maka sujudlah. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau imam salatnya duduk, maka semua makmum juga salatnya duduk. Kalau imam duduk, maka duduklah kalian sebagai makmum. Jadi mengikuti 100% gerakan imam. Kalau imam duduk, yang lain juga duduk. Naam. Terus ada ancaman bagi orang yang mendahului imam. Kita mungkin sudah tahu hadisnya. Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-iman ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yuhawwil Allahu suratahu surata himar. Tidakkah takut kalian jika kalian mendahului imam, Allah akan merubah wajah kalian di akhirat kelak menjadi wajah himar, wajah keledai, atau merubah badan tubuh kalian menjadi tubuh himar, tubuh keledai. Nauzubillahi min dzalik. Ancaman bagi orang yang mendahului imam, terutama yang badannya seger-seger. Yang seger-seger suka meluncur dari sami Allahu liman hamidah ke sujud, meluncur, jual, kalah imam. Meluncur dia. Jadi berhati-hatilah mengenai mendahului imam. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, saya imam kalian. Fala tasbiquni, saya imam kalian, maka jangan kalian dahului saya. Birruku', dengan ruku kalian dahului saya, jangan. Bisujud, sujud kalian mendahului saya, jangan. Wala bil qiyam, dan juga saya berdiri sami Allahu liman hamidah, kalian mendahului saya, jangan. Wala bil qu'ud, juga duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash atau tawarruk, juga jangan kalian mendahului saya. Wala bin siraf, dan juga saat salam, jangan kalian mendahului saya ketika salam. Jadi subhanallah, banyak larangan dari Nabi mengenai jangan mendahului imam. Hati-hati bagi yang bermakmum. Saya perhatikan, kebanyakan makmum itu lalai ketika dari berdiri menuju sujud. Yang kedua ketika salam. Terutama Bilal kalau sholat tarawih yang megang mic. Saya belum selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru warahmatullah, langsung dia. Iya, dia yang baca. Akan ada sebagian masjid yang dia Bilalnya baca, ya. Di sini baca juga ya. Ada kan? Itu subhanallah. Assalamualaikum warahmatullah. As-salat. Ini gimana? Berarti dia udah ngambil mic sebelum mana selesai. Jadi itu banyak juga dalam salam. Men, cepat-cepat salam gini, hati-hati. Terutama salam pertama itu bahaya, jangan dilewati, itu wajib. Jadi hati-hati pokoknya. Karena Nabi melarang mendahului imam, baik sampai salam sekalipun. Nah, bagaimana biar kita tidak mendahului imam, tidak juga terlambat dari imam, biar tidak sama dengan imam? Ini sahabat telah memberikan cara. Kata sahabat radhiyallahu anhum, kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ard. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah berdiri, kami pun berdiri. Nah, kan tadi kan yang sering terjadi adalah ketika sujud. Nah, sahabat kasih tahu, kalau waktunya sujud, biasanya kami tidak akan bergerak dari berdiri kami, tidak akan membungkukkan punggung kami menuju sujud sampai kami pastikan Nabi telah sujud.
pastikan Nabi telah sujud. Artinya kesimpulannya, bergeraklah, subhanallah, terkadang kita lupa, lalai karena setan. Tapi kalau ingat, bergeraklah saat imam telah menyelesaikan takbirnya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Disitulah bergerak. Jangan bergerak saat imam baru mulai. Sami'a langsung Allah langsung. Assalamu langsung Jangan seperti itu, tapi patokannya adalah ketika imam telah menyelesaikan takbirnya atau sami Allahu liman hamidahnya atau salamnya. Baik, itu pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kewajiban makmum mengikuti imam, gerakannya. Sekarang pertanyaannya, wajib nggak makmum mengikuti hay'ah? Hay'ah itu bahasa kitanya adalah apa? Bentuk. Bahasa kita adalah bentuk. Contohnya begini. Imam, bentuknya imam dalam ngepalnya ke dada imam. Ini imam, ini namanya bentuk. Bentuknya ke dada. Apakah kita wajib mengikuti bentuk imam ke dada juga? Nah, dulu baru dijawab, pinter-pinter. Atau imam tahiyatnya dengan tahrik, dengan banyak menggoyangkan. Ini goyang ini, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Jadi menggoyangkan, sebagian mengatakan sunnah, sebagian tidak. Yang tidak menggoyangkan benar, bukan salah, karena tidak semua ulama mengatakan sunnah. Satu kali cukup. Tapi bagi sebagian ulama menggoyangkan sunnah. Bagi yang mengikuti sunnah menggoyangkan silakan. Semuanya benar, hati-hati. Jangan ente nggak goyang nggak sunnah. Lah ya Syekh. Semua sahih. Karena yang sunnah disepakati adalah memancungkan jari, itu sudah sunnah. Nanti masalah gerak, sebagian bilang sunnah, sebagian tidak sunnah. Jadi misalnya imamnya menggunakan yang madhab bergerak. Apakah kita mengikuti bentuk ini? Begitu. Atau imamnya tidak bergerak? Atau imamnya begini? Ada juga yang begini. Atau imamnya angkat tangannya sampai ini nih. Biasanya kalau imam mazhab Syafi'i segini. Ini di telinga bawah, telunjuk telinga atas. Misalnya yang mazhab Syafi'i biasanya. Atau imamnya yang begini. Atau segini, sedanglah. Ini namanya bentuk. Atau imamnya tahiyat akhir, kita tahiyat awal, ini bentuk namanya. Bentuk, apakah bentuk itu harus diikuti atau gerakan saja yang harus diikuti? Gerakan aja, pinter. Jadi bentuk itu tidak harus karena kita nggak bisa ngelihat, Syekh. Terrepot kita itu gimana itu? Tahiyatnya gimana? Coba lihat tangannya imam. Payah itu nanti, nggak bisa. Terus duduknya juga nggak apa-apa. Jadi terkadang suka ada yang nanya, imam itu tahiyat akhir. Kita terlambat, kita duduknya tahiyat akhir atau bukan? Kan gitu kan? Jawabannya apa? Harus tahiyat akhir juga nggak? Duduk tahiyat akhir, yang duduk miring itu, duduk iftirash, namanya bentuk atau gerakan? Bentuk. Kalau bentuk nggak harus sama. Kalau gerakan harus sama. Kalau gerakan dia duduk, kita duduk. Imam duduk, kita duduk, itu gerakan. Imam berdiri, kita itu berdiri. Rukun-rukun yang kita tahu itu gerakan-gerakan perpindahan itu wajib. Tapi kalau bentuk nggak wajib. Baik, itu masalah bentuk tidak mesti diikuti. Yang kedua, apakah niat harus sama atau tidak? Niat. Maksudnya begini, imam sholat maghrib, kita sholat maghrib. Imam sholat zuhur, kita sholat zuhur. Imam sholat fardu, kita sholat. Nah itu. Niat imam harus sama nggak dengan makmum? Nah, kalau tadi bentuk harus sama nggak? Enggak. Kalau gerakan naik turun harus. Sekarang yang terakhir pembahasannya niat. Harus sama nggak? Nah, dalam masalah ini ada dua pandangan. Dua-duanya benar. Tapi ana ikut pandangan yang nanti ana sampaikan pendapat yang ana ikuti. Yang pertama,
mengatakan niat harus sama. Niat imam harus sama dengan makmum. Paham? Yang kedua, niat makmum dan imam boleh tidak sama. Semuanya ada dalilnya. Tapi kalau dilihat dalil yang kuat, itu tidak mesti sama. Kalau dilihat dalil yang kuat adalah tidak mesti sama. Karena dalil-dalil imam diikuti itu, ikuti imam seperti yang tadi Anda bacakan, itu kebanyakannya Nabi berceritanya jangan didahului gerakannya. Paham? Jadi dalil-dalil mengikuti imam. Kalau imam takbir, takbirlah, rukulah, sujudlah, salamlah. Jangan mendahului imam dalam berdiri, dalam duduk, dalam sujud, dalam salam. Itu apa itu? Gerakan. Dalil tentang kewajiban mengikuti imam sama dengan imam, pergerakan itu yaitu dalam pergerakan, bukan dalam bentuk dan juga bukan dalam niat. Oleh karena itu ada dua tadi pandangan. Yang satu pendapatnya mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwa imam dan makmum harus sama niatnya. Kalau sholat fardu imam, maka makmum fardu. Kalau imam sholat sunnah, makmum sholat sunnah. Kalau imam sholat zuhur, makmum sholat zuhur. Begitu Pak. Tapi kalau mazhab yang lain tidak masalah berbeda. Anak ikut yang tidak masalah berbeda. Jadi kalau bapak-bapak sholat sunnah ba'diyah di sini, habis maghrib anak datang mau jadi makmum bapak, bagi anak nggak ada masalah. Walaupun anak niatnya sholat fardu maghrib, yang imam sholat apa? Sunnah ba'diyah. Bagi anak nggak ada masalah karena ikut pendapat bahwa niat imam dan makmum tidak mesti sama. Jelas? Sudah jelas? Salah niat? Baik. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Yang keberapa nih? Satu tentang imam boleh meringankan. Kedua, makmum wajib mengikuti imam. Yang ketiga, minimal makmum. Minimal makmum dianggap sah. Berapa jumlahnya? Minimal makmum dianggap sah? 1. Baik. Kalau kalau makmum 1 orang, maka dianggap sah berjamaah. Sah berjamaah. Baik. Sah berjamaah dengan 1 orang. Di mana berdirinya yang 1 orang itu? Sebelah kanan. Bagaimana cara berdirinya? Apakah sejajar atau mundur sedikit? Ini ada 2 pandangan. 2 pandangan. Sejajar atau mundur sedikit. Bagi Imam Syafi'i, beliau berijtihad mengusulkan untuk mundur sedikit. Sedikit. Paham sedikit? Jangan banyak-banyak nih. Anda perhatikan pada jauh-jauh kebanyakan. Jadi sedikit saja. Paling berapa? 4 jari atau sejengkal udah paling jauh. Jangan lebih dari itu. Jangan sampai sehasta. Sejengkal aja udah. Silakan mundur sedikit bagi mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam hadis Nabi SAW itu yang beliau lakukan kepada Ibnu Abbas, itu beliau langsung ratakan sebelah kanan. Jadi jadi tidak apa-apa saudara kita yang sedikit mundur, itu tidak apa-apa. Itu ada pendalilannya. Tapi sahabat kita yang sejajar juga tidak apa-apa. Kalau ditanya anak ikut mana, anak ikut sejajar. Sejajar lebih, ya anak pakai itu. Lebih kuat, lebih pas lah sejajar. Baik, anak ikuti yang itu. Tetap menghargai saudara kita yang agak mundur, tidak ada masalah. Sah, tidak ada masalah. Baik. Terus selanjutnya adalah boleh orang yang sudah sholat mengulangi sholatnya dengan tujuan
Bukan. Dia udah sholat nih, pulang ke rumah. Udah sholat, selesai di masjid. Sekarang ada orang mau sholat lagi. Belum sholat, temennya dia, istri dia. Nah, dia boleh sholat lagi untuk membantu saudaranya biar sholat boleh seperti ini. Sholat 2 kali boleh. Itu tidak ada masalah. Itu namanya sedekah pahala jamaah. Kita mau udah jamaah di masjid, udah aman, alhamdulillah. Pulang ada saudara kita dia belum sholat. Nah, dia belum sholat. Nanti kalau dia sendiri kan kasihan, maka kita sedekah kepada dia, sedekah waktu, sedekah jamaah namanya. Terus kita sholat sama dia. Ini adalah perbuatan yang baik. Ini dianjurkan oleh Nabi SAW dan Nabi menganjurkan itu. Nabi pernah ada seseorang yang datang ke masjid terlambat. Kemudian dia mau sholat sendiri. Nabi sampaikan pada yang lain, siapa yang mau sedekah? Saya ya Rasulullah. Kalau ada yang mau sedekah, maka silakan sholatlah bersama dia. Sholat ulang. Sama, sholatnya sama niatnya. Niatnya sama. Misalnya sholat maghrib, maka sholat maghrib lagi. Misalnya sholat zuhur, maka sholat zuhur lagi. Jam berapa Isya? 9:02. Niatnya sama Pak. Gak ada masalah. Tetapi, bagi yang sudah sholat, dianggap sholatnya itu sunnah. Walaupun niatnya maghrib, tapi dianggap sunnah. Kenapa Pak? Kenapa? Karena yang wajib udah, jadi nggak ada wajib 2 kali. Memang sholatnya sholat maghrib, wajib sholat maghrib, tapi bagi dia statusnya sunnah. Bagi yang makmum statusnya ini salah satu dalil niatnya boleh beda. Satu niatnya sunnah, satu niatnya terhitung sunnah, satu niatnya terhitung wajib, begitu Pak. Makanya niat beda tuh nggak ada masalah. Saya ikut pendapat yang tidak ada masalah. Ya silakan kalau mau sedekah. Dan ini bagus. Orang yang mengerti agama Islam, mengerti fikih sholat, dia akan mudah bersedekah. Ya dia akan mudah. Udah sama saya aja saya sedekah gitu. Ya. Baik. Selanjutnya pembahasan yang terakhir mungkin di sore hari ini tentang berjamaah, yaitu bolehnya imam mundur menjadi makmum. Apa tadi? Bolehnya imam mundur menjadi makmum. Jadi kalau sholat di belakang imam, tiba-tiba imam mundur, jangan kagok. Ya alhamdulillah di sini nggak ada yang mundur. Kalau tiba-tiba mundur karena A dan B, mundur beneran mundur, maka belakangnya otomatis maju. Misalnya suaranya tiba-tiba serak mendadak atau pusing mendadak, dia nggak kuat meneruskan, maka dia boleh mundur. Atau imamnya ada kendala-kendala yang lain, maka dia boleh mundur, yang belakang maju ke depan. Atau batal misalnya. Baik, dalilnya Pak. Ceritanya, singkat ceritanya, Nabi SAW dan para sahabat ketika itu, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu sudah qomat dan Abu Bakar diminta untuk menjadi imam karena Nabi tidak ada saat itu. Kemudian Abu Bakar pun menjadi imam. Setelah itu, setelah Abu Bakar sedang menjadi imam bersama sahabat, tiba-tiba ada suara isyarat dari sahabat. Ada suara isyarat dari sahabat, tapi bentuknya adalah bentuk ada sedikit ya seperti hentakan gitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencoba untuk menerka ada apa ini.
Beliau pertama tidak menoleh, tidak melihat gitu ya, tapi setelah suara dari belakang makmum agak sedikit banyak, maka beliau pun sedikit menoleh melihat ternyata ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu udah salat. Maka Abu Bakar itu mundur, istakhara Abu Bakar, mundur pelan-pelan ke shaf, kemudian Nabi SAW maju. Paham? Mundur ke shaf, Nabi SAW maju, maka lanjutlah salat tersebut dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Berarti imam boleh mundur jika ada hal-hal yang dibutuhkan. Baik. Oleh karena itu yang di belakang imam syaratnya harus sudah baligh dan harus bisa menggantikan imam. Itu standarnya. Wallahu a'lam. Silakan ada pertanyaan, masih ada waktu. Nah. Ya, kita sholat jamaah, makmumnya satu laki, satu perempuan. Maka yang laki dia posisinya sejajar dengan imam, tetap sejajar. Karena lakinya cuma satu, maka dianggap satu laki-laki sejajar. Nanti perempuannya di belakang, seperti itu. Tetap sejajar karena perempuannya tidak dianggap, bukan tidak dianggap karena beda soft. Perempuan kan selalu posisinya di belakang. Kalau jamaahnya perempuan saja satu orang, itu juga nggak bisa sejajar ya. Kalau perempuan saja tetap di belakang. Ya tetap di belakang. Di belakang aja Pak. Imam di depan, makmum di perempuannya di belakang. Seperti itu. Seperti biasa. Karena perempuan itu selalu posisinya di belakang. Seperti itu. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Kunut nazilah. Kunut nazilah. Ya, kunut nazilah adalah doa berjamaah yang dianjurkan. Doa berjamaah yang dianjurkan satu ketika kunut nazilah. Yang kedua ketika kunut witir. Yang ketiga ketika imam khatib Jumat. Itu tempat sholat. Itu tempat doa berjamaah. Khatib Jumat yang kedua ya. Itu tempat doa berjamaah. Kemudian doa berjamaah ketika salat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri. Itu waktu-waktu doa berjamaah. Terus ketika istisqa. Itu waktu-waktu doa berjamaah. Maka apabila imam berdoa, makmum dianjurkan mengucapkan amin. Jangan diam aja. Amin. Mau ngangkat tangan boleh, enggak ngangkat tangan enggak boleh. Jangan ngangkat tangan, enggak amin. Mau ngangkat tangan, enggak ngangkat tangan itu enggak ada masalah. Angkat tangan boleh, enggak angkat tangan boleh. Tapi kalau ada imam doa, amin. Jangan diam aja, setan itu. Amin. Pelit banget, amin aja. Nah, adapun doa ba'da salat, habis salat itu diperdebatkan. Tapi kalau doa berjamaah dalam khutbah, dalam kunut, itu tidak ada masalah itu. Ya. Antum tugasnya amin. Misalnya kunut subuh, anak nggak pakai kunut subuh. Tapi imam kunut subuh. Udah antum tinggal amin aja. Ya, tinggal amin aja. Anak nggak pakai kunut, udah tinggal amin aja, jangan diem aja. Hah? Kenapa? Hah? Apa tuh lupa aba-aba? Maksudnya? Nggak pakai Allahu Akbar. Yang kedua, sujud tilawah. Imamnya tidak berikan apa-apa. Sehingga makmumnya kalau di belakang nggak tahu. Di sini.
Alhamdulillah bukan di sini. Baik, ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah orang yang di belakang imam harus baca takbir. Yang di belakang imam, kalau imam lupa membaca takbir, belakangnya yang baca Allahu Akbar gitu. Jadi yang di belakang imam tuh harus hati-hati. Iyalah, jangan salah-salah. Malah yang belakang imam menyala-nyalain terus, justru ente tanggung jawab. Gitu ya. Jadi kalau imam itu lupa takbir, yaitu semua khilaf. Maka makmumnya yang bertakbir. Yang mana? Makmum yang di belakang imam. Boleh, tapi ya harusnya yang depan doang. Jangan semuanya rusuh nanti. Justru sunnah, antum tadi pertanyaannya, sunnah sebagai makmum mengaminkan imam ketika doa dalam qunut. Maksudnya, ya Allahnya. Emang kenapa ya Allah bahasa Arab? Ya Allah, amin ya Allah. Kenapa? Bagusnya amin aja. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Gak ada masalah. Nah, kalau mau aman, amin. 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 Dah, amin aja, amin. Biar gampang, amin. Dah. Selesai. Oke, yang tadi takbir. Sujud tilawah tadi sama. Sujud tilawah udah sujud. Harusnya yang di belakang imam takbir harusnya. Semuanya kalau imam itu lupa, yang tanggung jawab siapa? Yang di belakang imam tanggung jawab. Anak Ramadan kemarin, anak sholat tarawih 3 rakaat. Jadi harusnya rakaat kedua salam, anu berdiri langsung baca Al-Fatihah. Makmumnya juga ragu. Ngingetinnya udah masuk, Syekh. Udah udah masuk Al-Fatihah. Baru subhanallah. Anda babat aja terus. Iya, Anda lupa beneran. Lupa khilaf. Pas berdiri selesai mereka tetap apa tadi? Subhanallah. Anda lanjutin sampai selesai, salam. Baru kita berdiri, Anda sampaikan, saya khilaf. Saya sholat 3 rakaat. Nabi pernah sholat 5 rakaat sholat zuhur. Solusinya, iya selesai. Nggak ada masalah, kenapa? Nabi pernah 5 rakaat. Bahkan Nabi pernah 2 rakaat. Kan udah kita bahas di sini. Nabi pernah 5. Maka solusinya, saya minta maaf, dan solusinya kita sujud sahwi sama-sama. Setelah itu dianggap normal. Maka sujud sahwi, setelah sholat, tapi alhamdulillah sujud sahwi, 2 kali sujud, terus habis itu selesai normal, kita anggap 2, karena kita sudah batalkan yang satu dengan sujud sahwi di luar sholat. Oh, selesai. Nah, hal-hal seperti ini memang sulit, Pak. Ini perlu kekuatan imam. Ketika imam kagok, ini memang berat. Imam itu berat, Pak. Kalau udah kayak gitu, imam itu berat. Di situ perlu kekuatan imam dalam menjelaskan kepada makmum. Setelah selesai dijelaskan aja, nggak ada masalah kok. Itu dijelaskan seperti itu. Saya juga pernah lupa di sini, lupa takbir id ya. Dulu takbir pertama 7, takbir kedua nggak pakai takbir. Itu sah juga sholatnya, karena takbir itu hukumnya sunnah. Kayak gitu-gitu. Ya, jadi itu normal, Pak, normal. Maklum, jangan sampai diulang gara-gara takbir id yang 1-5, 1-6 itu gara-gara itu diulang, enggak ada hubungannya. Itu sunnah. Lupa itu nggak ada masalah. Wallahu, yang penting jangan lupa ruku, jangan lupa sujud. Baik, yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Kelamaan muazin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.